Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini melanjutkan seri PA pneumatologi kita, dan malam ini kita akan bahas perkembangan pneumatologi dari tokoh di abad 17 sampai 18, dan tokoh-tokoh di abad 17 sampai 18 ini banyak ya. Jadi kayaknya kita akan membaginya jadi 2 kali pertemuan ya. Kita akan bahas tokoh-tokoh figur-figur yang terkenal seperti John Owen, John Wesley, orang yang disebut sebagai the last Jonathan Edwards ya. Itu akan semua kita bahas. Kita juga akan lihat contoh-contoh yang mungkin lebih negatif seperti the Quakers dan yang lain-lain. Di pertemuan terakhir saya ada bilang bahwa mungkin saya akan skip lompati Calvin gitu, dan pas saya lihat bahannya dan mic-nya ya masalah ya. Setelah lihat bahan, emang saya pikir lebih baik kali ini kita tuh lompati Calvin ya, karena berbagai alasan. Pertama-tama, kita ini di dalam gerakan reform Injili ini, atau enggak di dunia kekristenan reform ini, kita udah cukup Calvin. Kayaknya saya ganti mic aja kali ya, on off terus ya. Cek. Cek. Oke ya. Sip. Oke, kita kembali lagi, kita mulai lagi. Saya akan skip sedikit sekali lagi ya tentang Calvin, karena sekali lagi kita udah banyak bahas tentang Calvin. Saya pikir secara doktrin Roh Kudus ya, yang kita aplikasikan, yang kita belajar dari katekisasi kita, dari khotbah-khotbah yang kita dengar di dalam gereja ini, itu semua udah sangat dipengaruhi juga dan sangat mengandung prinsip-prinsip Calvin tentang pneumatologi gitu. Mungkin yang saya bisa tekankan ya pada ajaran Calvin, pada pribadinya Calvin tentang dokter Roh Kudus adalah Calvin itu secara teologi ya, kita tahu Calvin itu sangat sangat koheren ya. Jadi salah satu kehebatannya, keunggulannya Calvin, kenapa banyak orang itu begitu tertarik sama Calvin ya, bukan karena jumlah karyanya itu banyak gitu. Emang Calvin tuh emang jumlah karya tuh banyak ya. Bukunya institusinya 4 buku gitu ya. Surat-suratnya tuh ratusan sampai ribuan bahkan. Tetapi kalau mau bilang jumlah ya, ada orang yang jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau Calvin 4 buku kita cetak font 10 atau berapa itu setebal begini. Karl Barth itu volumenya tuh 10 gitu. Calvin tuh begini, Karl Barth tuh begini gitu. Ya. Karl Barth itu secara volume itu kayak 3 kali lipatnya Calvin gitu. Jadi kenapa orang itu tertarik banget kepada Calvin ya, itu karena salah satu alasannya karena pemikiran dia itu koheren ya. Pemikiran dia tuh saling berkaitan gitu ya. Saling berkaitan. Jadi dia sangat bisa mengait satu hal dengan yang satu hal yang lain gitu. Jadi bukan pemikiran A, B, C, D, E, F, G itu semua terpisah, tapi semua dia bisa bikin doktrin ini A, B, C, D, F, G, tapi semua bisa dirangkum menjadi satu. Nah, hebatnya Calvin tuh di sana ya. Dia bisa mengaitkan Roh Kudus dengan predestinasi ya, Roh Kudus dengan kedaulatan Tuhan, Roh Kudus dengan pengudusan, dengan keselamatan, dengan doktrin Allah dan seterusnya gitu loh. Itu brilliantnya Calvin itu di sana. Mungkin saya cuma mau mention ini saja gitu. Tapi hari ini ya kita tuh mau bahas tokoh-tokoh di abad 17 sampai 18, khususnya tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai orang-orang Puritan. Dan kita tahu ada banyak, tapi hari ini kita hanya akan bahas 2.
John Owen sama kita hanya akan bahas John Owen sama Jeremy Taylor. Saya percaya kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian kita pernah dengar yang namanya Puritan ya, orang-orang Puritan. Mereka adalah orang-orang yang melanjutkan gerakan reformasi di abad 17 dan 18 di Inggris dan juga sampai di Amerika gitu ya. Di Amerika Jonathan Edwards itu juga termasuk sebagai dimasuki sebagai orang Puritan. Tetapi kita jangan pukul rata ya. Pertama-tama jangan pukul rata gitu. Semua orang Puritan tuh teologinya tuh pasti mirip tuh pasti sama. Itu enggak gitu. Ya, sama seperti kalau kita bilang kamu orang Reform, saya orang Reform. Reform itu juga luas sekali. Orang namanya Puritan, teologi Puritan, pengajaran Puritan itu juga sangat-sangat luas. Bahkan ada aliran-aliran Puritan, ada kelompok-kelompok Puritan yang mungkin kita sangat sulit untuk setuju ya, misalnya kayak aliran pietisme yang udah sampai cenderung legalistik gitu ya, udah sangat legalistik. Kalau kamu nggak jalanin ini kamu ya bukan orang Kristen, kamu ya nggak selamat dan seterusnya gitu ya. Kita itu juga dimasuk sebagai orang-orang Puritan yang kita nggak bisa setujui. Tapi faktanya begini, faktanya ada yang namanya Puritan gitu ya, orang-orang Puritan ini artinya ya ada karakteristik yang kita kaitkan dengan mereka gitu ya. Di antara begitu banyak orang ini yang langsung kita sebut ini Puritan nih. Kenapa mereka itu disebut Puritan? Karena mereka itu ada karakteristik yang sama gitu. Ada satu fondasi yang sama yang membuat mereka orang-orang tersebut ini ya disebut orang Puritan, dan itu bukan cuma karena mereka tinggal di Inggris gitu, bukan ya. Tapi ada beberapa karakteristik yang sangat penting ya. Kita lihat yang namanya Puritan itu sangat berkaitan dengan sanctification, pengudusan, holiness, spiritual discipline, sama spirit. Ya. Oke. Jadi yang namanya Puritan ya, itu ada 4 karakteristik yang besar ya, yang di-share ya, yang dimiliki oleh tokoh-tokohnya ya, yaitu penekanan itu di dalam 4 ini, yaitu di dalam pengudusan, di dalam kesucian, di dalam disiplin rohani, dan di dalam pengalaman atau enggak mengalami Roh Kudus gitu ya. Ini karakteristik Puritan yang sangat jelas ya. Pertanyaannya adalah kenapa orang Puritan ya, kenapa mereka itu menekankan hal ini? Kenapa ini menjadi karakteristik orang-orang Puritan yang di abad 17 dan 18 ya. Yang kita perlu tahu ya adalah perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman itu seringkali itu seperti jam ya. Itu sangat responsif. Ada ini susah juga ya. Oke, kalau kita lihat perkembangan jam, ini tolong dimatikan dong ya. Yang song leader punya. Song leader. Oke, sip. Perkembangan jam. Gini ya. Ini history ya. Ini zaman gitu. Perkembangan jam. Banyak sekali ya masalah teknis hari ini. Jadi ini seperti jam ya. Kita sering lihat ini semua terjadi gitu. Ya. Ini dari sini nanti gerak ke sini, nanti tuh gerak ke sini ya, dari satu ekstrim kiri sama ekstrim kanan gitu.
Saya kasih lihat ya, yang misalnya gerakan reformasi gitu. Gerakan reformasi juga adalah gerakan yang sangat responsif kan. Gerakan reformasi itu meresponi kerusakan-kerusakan yang dilakukan di saat itu kan oleh orang-orang Roma Katolik itu. Karena di zamannya reformasi, zamannya Luther, mereka menjual indulgensia, ya, mereka nggak mengerti Alkitab, mereka bahkan bekerja untuk dirinya diselamatkan dan seterusnya. Makanya ya diresponi oleh reformator ya, tentang justification of faith, keselamatan dengan iman, ya, pengertian terhadap Alkitab, ya, mengerti firman Tuhan karena dulunya sama sekali nggak mengerti, ya. Sekarang itu mereka menuju ke sini gitu, ya. Yang namanya mengenal Tuhan, yang namanya menjadi orang Kristen, ya kamu harus mengerti, kamu harus memiliki iman, ya, bukan oleh pekerjaan kamu, dan seterusnya gitu. Nah, yang terjadi di zamannya Puritan, yang kita bisa lihat, gerakan reformasi yang sangat menekankan pengertian terhadap Alkitab, pengertian secara logis, secara rasional terhadap firman Tuhan. Di akhir abad 17, ya, masuk ke abad 18, ya, gerakan ini menjadi satu gerakan yang banyak dikritik sebagai date ortodoksi gitu. Date ortodoksi. Artinya apa? Ya. Artinya setelah gerakan reform itu bertumbuh, itu berkembang, ya, mereka mulai establish, mereka mulai ada organisasi yang resmi, ya. Mereka membedakan diri mereka dengan Katolik dan seterusnya, ya. Kita bisa lihat gereja, ya, itu menjadi, atau enggak, orang-orang Kristen, ya, menjadi orang-orang yang sangat menekankan ortodoksi dalam pengertian mereka tuh sangat menekankan identitas mereka yang membuat mereka tuh berbeda dengan Katolik itu, ya. Doktrin-doktrin tertentu, ya, pengajaran-pengajaran yang tertentu, ya, yang membuat mereka tuh berbeda dengan gereja Roma Katolik, dan itu menjadi satu hal yang terus-menerus dikejar oleh mereka, ya. Dan secara konsekuensi, orang-orang Kristen tersebut, ya, di saat itu banyak sekali mereka ya klaim, oh, saya Protestan, ya. Sebagai orang Protestan, saya tuh percaya A, saya percaya B, saya percaya D, saya percaya E, ya. Ya. Ini semua yang saya tinggikan, ini semua menjadi identitas saya gitu. Ini harus kita perjuangkan. Kita adalah Protestan. Ya. Mereka tuh mengejar ortodoksi. Mereka mengejar pengajaran yang benar, tetapi mereka tuh berhenti di sana. Gitu. Mereka tuh berhenti di sana. Ya. Mereka bilang mereka Protestan, mereka ada kepercayaan sendiri, mereka ada doktrin sendiri, ada pengajaran sendiri. Mereka kejar di sana, sama seperti banyak orang reform kan hari ini juga sama, ya. Orang akademik reform, oh, kita harus balik, kita harus confession, ya, kita harus balik ke konsili, kita harus balik ke sini, ya, pengajaran-pengajaran ini, doktrin-doktrin semua penting. Orang di saat itu juga demikian, tetapi salahnya mereka tuh nggak melanjuti. Maksudnya apa? Mereka kehidupannya tuh kacau gitu. Itulah kenapa disebut sebagai date ortodoksi, ya, date ortodoksi. Mereka meninggikan hal-hal tersebut, ya, pengajaran-pengajaran, confession, katekismus demi katekismus, tetapi kehidupan mereka tuh berbicara kepada hal yang berbeda gitu. Kesaksian hidup mereka tuh nggak bagus, ya. Kita lihat laporan-laporan di dalam sejarah, ya. Setelah Luther, kita basically bisa lihat bahwa gereja Luther itu juga banyak kan itu sepi gitu. Hampir nggak ada yang ibadah juga gitu. Itu yang gereja Luther yang tutup, itu puluhan bahkan ratusan gitu. Pendeta-pendeta di gereja Lutheran yang diangkat jadi pendeta setelah Luther meninggal, banyak juga akhirnya berhenti. Kenapa berhenti? Karena nggak ada kerjaan. Kenapa nggak ada kerjaan? Karena jemaat nggak lagi ibadah gitu. Ya, mereka tinggikan Luther sih, mereka tinggikan pengajaran salvation by faith, justification by faith. Kita diselamatkan oleh iman. Ya, kita harus mengenal, kita harus memperjuangkan Alkitab dalam bahasa Jerman. Kita nggak lagi membaca Alkitab membaca Latin. Ya, semua ideal-ideal ini
itu terus ditinggikan, dikejar, tapi hidup mereka tuh kacau balau. Mereka nggak ibadah, hidupnya nggak bermoral, ya. Dan basically mereka itu nggak ada bedanya gitu, ya. Nggak ada bedanya dengan dunia ini, ya. Dengan dunia ini, ya. Mereka pikir tentang doktrin, tapi kehidupan mereka penuh dengan dosa, ya. Itulah kenapa kita bisa mengerti, ya, dalam konteks abad 17 dan 18, ya, di dalam dunia seperti ini. Itulah kenapa ada muncul, dibangkitkan, atau enggak ada orang-orang kelompok tertentu yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang sangat mementingkan pengudusan, kesucian, disiplin rohani, dan pengalaman Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka lihat, oh kekristenan begini. Oh kamu kayak kejar-kejar ini, kejar-kejar pengertian, kejar-kejar doktrin, tapi kamu kayak hidup tanpa iman gitu. Kamu bilang ya, priesthood of all believers, kamu bilang semua orang memiliki Roh Kudus. Ya. Tetapi mana pengalaman Roh Kudus kamu? Mana kesaksian Roh Kudus kamu? Mana perubahan yang dibawakan oleh Roh Kudus dalam diri kamu gitu? Ya. Mereka nggak lihat segala hal ini. Itulah kenapa ada orang-orang Puritan, ya, yang sekali lagi ini reformnya udah masuk ke radikal, ya. Reformnya udah ke ekstrim, ya, sampai masuk ke diet ortodoksi. Ya, mereka kembali lagi, ya, kembali lagi meresponi ini Puritan gitu. Makanya jangan heran kalau kita lihat dalam ajaran Puritan, banyak itu secara yang mereka tekankan itu mirip dengan yang Katolik kan, ya, mistisisme, ya, pengalaman ekstasi, ya, pengalaman Roh Kudus, disiplin yang ketat, ya. Ini kan semua dengan Katolik kan sangat dekat kan, ya, sangat dekat gitu. Ya. Karena mereka meresponi lagi gitu, ya. Nanti kita akan lihat lagi, ya, nanti masuk ke zaman-zaman berikutnya bagaimana ini juga nanti kembali lagi. Sejarah tuh lucu. Kalau kita belajar sejarah, ya, kita lihat kita tuh kayak pingpong. Ini kita kesini, ya, ini salah, so kita responi. Kita udah kesini, ini benar, kebablasan, jadi ekstrim. Kita kembali lagi, diresponi lagi. Udah balik ke sini, ini jadi kebablasan lagi, kita diresponi lagi. Masuk ke pada mana? Ini kan ekstasi, disiplin, dan seterusnya kan, ya. Pengalaman, kasih, kekudusan. Nanti ekstrimnya tuh ke liberalisme gitu. Itu ke liberalisme. Yang dimana pengertian, rasio itu segala-galanya. Balik lagi sebetulnya, ya, kepada apa yang ditekankan oleh reformasi gitu. Ya, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Tapi ini kenapa kita belajar sistematik sejarah gitu, supaya kita bisa lihat perkembangannya sampai hari ini, hal-hal yang muncul, bidat-bidat yang muncul hari ini, ya, karisma, radikal karismatik dan seterusnya, itu semua tuh ada akarnya gitu. Itu semua ada permulaan, itu bukan tiba-tiba muncul out of nowhere, pung, ada gerakan baru, itu semua ada bibit bobotnya gitu. Ya, semua udah pernah muncul dalam sejarah. Jadi kita bisa ingat juga, ya, Pak Tong kan seringkali mengingatkan kita semua harus hati-hati kepada akademik, jangan menjadi akademik. Tapi sebetulnya, ya, kalau kita lihat perkembangan sejarah seperti ini, kita juga harus hati-hati yang namanya ortodoksi gitu. Harus hati-hati yang hanya mau mengejar doktrin semata-mata karena kita itu reform gitu. Karena saya tuh reform, ini identitas saya, ya. Saya harus kembali kepada confession, kembali kepada doktrin, saya mengejar doktrin, saya meninggikan doktrin-doktrin tertentu. Hati-hati juga gitu. Itu juga bisa membawa kita kepada kematian, ya. Panggilan kita tuh sebetulnya bukan menjadi reform gitu kan, ya. Panggilan kita tuh sebetulnya untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita kembali, ya, kita kembali kepada Alkitab, ya. Back to the Bible, ya. Itu satu slogan reform yang sangat-sangat penting. Reform itu slogannya bukan, ayo sini semua kemari, ya, kumpul, kita sama-sama menjadi reform, bukan. Kita panggil orang kumpul kembali untuk apa? Kembali kepada Alkitab, supaya kita tuh bisa diubah menjadi serupa dengan Kristus, ya. Saya harap ini kerangka ini, ya, kita nangkep, ya, untuk bisa melihat zaman abad 17 sama 18, ya. Kenapa rata-rata namanya John Wesley, ya, Edwards, John Owen, Quakers, dan yang lain-lain. Kenapa mereka tuh bisa tulisnya banyak sekali, ya, karyanya tuh banyak sekali, tapi penekanannya tuh rata-rata tuh semua kira-kira di bagian ini gitu.
pengudusan, kekudusan, disiplin rohani, pengalaman Roh Kudus gitu. Karena ini yang nggak dilakukan, yang nggak ditemukan di zaman mereka itu hidup gitu. Ya. Ini yang kurang gitu ya. Ini yang nggak ada sebetulnya. Ya. Orang-orang Kristen bisa dibilang udah mati, udah tenggelam ya. Kristen Protestan khususnya, udah tenggelam di dalam identitas mereka sebagai Protestan gitu. Ya. Identitas itu yang mereka pertahankan, status quo dan lain-lain, tapi kehidupan api ya, api Roh Kudus yang membakar ya. Semua tuh nggak ada. Ya, semua tuh nggak ada. Oke. Jadi hari ini kita secara khusus kita mau bahas John Owen sama Jeremy Taylor ya. Kita masuk dulu kepada John Owen. Saya pikir kita semua juga udah lumayan familiar. Saya percaya kita semua pernah dengar namanya John Owen. Salah satu buku yang sangat terkenal yaitu The Death of Death in the Death of Christ. Ya, bagus sekali ya judulnya ya. Kita itu di Momentum juga udah terjemahin. The Death of Death in the Death of Christ. Ya. Kematian di dalam kematiannya Kristus. Secara garis besar, John Owen, teologi dia itu mengikuti Luther dan Calvin. Dia juga bicara tentang justification by faith, ya, diselamatkan oleh iman. Dia juga bicara tentang bagaimana kita diselamatkan sekali, selama-lamanya diselamatkan. Dan kalau kita bicara tentang pneumatologi, Roh Kudusnya sekali lagi, dia juga sangat menekankan sanctification, pengudusan, disiplin, dan seterusnya gitu. Tetapi ada beberapa hal yang membuat John Owen itu lumayan unik. Pertama-tama, ketika dia menafsir 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14 tentang karismata, ya, karunia Roh Kudus. Ya. John Owen itu di 1 Korintus, ya, bahasa roh dan seterusnya lah ya, bahasa roh, pengalaman-pengalaman, ekstasi dan seterusnya ya, itu semua karunia-karunia itu 1 Korintus 12 dan 14. Ya. Dia bilang karunia Roh Kudus ini ya, itu kalimat dia ya, extraordinary gitu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia tuh bukan saja berpendapat atau enggak sugesti gitu, tapi dia kekeh ya, dia sungguh-sungguh kekeh insist bahwa karismata ya, anugerah Roh Kudus ya, itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Ya. Karunia Roh Kudus ya, itu nggak diberikan kepada semua orang. Ya. Dan ini kan sedikit mirip dengan apa yang kita lihat di dalam radikalisme kesembuhan ya, KKR, Injil kesembuhan dan seterusnya kan ya. Kita lihat ada orang-orang tertentu yang diberikan karismata, yang diberikan karunia secara khusus, yang Tuhan pakai, yang Tuhan bangkitkan. Kalau kita mau narik orang-orang demikian ya, sebetulnya kita bisa lihat bibitnya itu dari mana? Itu dari John Owen gitu. Karena dia sendiri juga menekankan, hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang bisa menerima karunia Roh Kudus. Bukan semua orang. Luther kan agak berbeda ya. Luther bilang priesthood of all believers. Semua orang diberikan Roh Kudus. Ya oke. Tapi John Owen tuh agak sedikit berbeda. Dia menekankan bahwa hanya sebagian orang yang menerima karunia itu. Tetapi yang membedakan membedakan Owen dengan pemikiran kita pada hari ini adalah Owen bilang walaupun karunia itu hanya diberikan kepada beberapa orang. Beberapa orang itu yang dipilih, itu mereka tuh bukan spesial gitu. Walaupun mereka orang yang dipilih, mereka yang bisa memiliki karunia itu, tapi mereka tuh sebetulnya nggak berbeda dengan orang-orang percaya yang lain. Ya. Orang yang terima karunia bukanlah orang yang spesial. Orang yang terima karunia adalah orang yang biasa. Justru ketika orang menerima karunia, sekarang dia diberikan banyak dan dia dituntut banyak. Karunia itu diberikan untuk membangunkan tubuh Kristus. Ya. Karunia itu diberikan bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita anggap, oh kita tuh spesial, kita tuh khusus, kita tuh harus dihormati dan seterusnya, kamu membutuhkan saya, bukan. Orang yang diberikan karunia, Owen bilang, itu harusnya dituntut lebih banyak untuk apa? Untuk melayani.
Karena fungsinya adalah untuk menyatukan tubuh dan membangun tubuh Kristus. Injil kemakmuran atau enggak, Injil mujizat, ya, Injil healing, kesembuhan dan seterusnya. Yang hari ini yang kita lihat, kesalahan mereka itu di sini gitu. Mereka bisa bilang mereka mirip dengan John Owen. Ya betul, ya. John Owen juga akan bilang betul. Karunia akan diberikan hanya kepada 1-2 orang yang khusus, ya. Diberikan karunia, ya. Tetapi kesalahan hari ini kita lihat, ya. Orang-orang yang menerima karunia itu langsung dianggap sebagai orang yang luar biasa gitu. Ini orang-orang yang bisa menyembuhkan, orang-orang yang bisa bahasa roh atau apapun, ini langsung dianggap sebagai orang yang spesial gitu. Yeah. Orang yang khusus, orang yang privilege. Ini orang-orang yang kita harus taati, ini orang-orang yang kita harus dengar, yang kita harus hormati gitu. Yeah. Nah, ini bedanya John Owen. John Owen bilang, walaupun mereka menerima karunia, mereka sama si kita, itu sama saja gitu. Justru mereka sekarang yang menerima karunia itu, mereka dituntut banyak untuk melayani lebih banyak lagi. Ya, itu perbedaannya. Yang saya juga mau tekankan ya dari pengajarannya pneumatologi John Owen, yaitu di dalam bukunya dia The Holy Spirit di bab 5 ya. Dia ada bicara tentang pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Dan sama seperti teolog yang lain, dia juga bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu keluar ya dari Bapa, diutus oleh Anak dan Bapa ya, datang kepada manusia dan seterusnya ya. Tapi yang sangat menarik yang saya mau tekankan dari dia adalah John Owen berkata bahwa Roh Kudus itu bisa depart ya. Ini penting ya. Depart. Roh Kudus itu bisa keluar, pergi dari manusia. Ya. Saya pikir bagian kontribusi di bagian ini kita tuh harus lebih pelajari gitu. Jadi dia kutip Alkitab ya pastinya ya. Dia kasih kita lihat bahwa di 1 Samuel 16 ya, bagaimana Roh Kudus itu kan keluar dan pergi dari Saul kan ya. Pergi dan keluar dari Saul. Roh Kudus keluar. Ini artinya apa? Artinya Roh Kudus pernah di dalam dia gitu. Ya. Roh Kudus pernah di dalam Saul. Saul itu diurapi gitu. Ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pergi. Habis itu di dalam Mazmur 51 ketika ini Mazmur pertobatannya Daud, ya Daud berdoa kiranya Tuhan jangan menarik Roh Kudusnya dari dia gitu. Daud itu mengerti bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu bisa pergi dari seseorang. Bisa keluar dari seseorang. Dan ini yang mau ditekankan oleh John Owen. Dia bilang, iya betul, kita lihat ada pencurahan Roh Kudus kan ya, betul. Roh Kudus datang dari Bapa, ya, keluar dari Bapa, datang kepada manusia, tinggal di dalam manusia. Tapi ceritanya nggak berhenti di sana gitu. Ya. Doktrinnya, pengajarannya nggak berhenti di sana, tapi Roh Kudus bisa keluar dari manusia. Dan ketika dia bilang Roh Kudus keluar dari manusia, ya, ini ada dua arti. Dia bilang ada keluar secara total dan keluar secara parsial. Parsial berarti sebagian ya. Total dan parsial. Yang total dulu ya. Dia bilang ketika Roh Kudus itu keluar secara total dari manusia, dari seseorang misalnya, ya. Ini artinya sekarang orang ini sungguh-sungguh dibiarkan untuk binasa gitu. Orang ini sungguh-sungguh sekarang benar-benar dibuang. Ya. Orang ini akan binasa, orang ini akan menerima penghukuman ya, penghukuman yang terakhir. Dia kasih contoh ya, yang sangat jelas ya pastinya Yudas kan ya. Yudas ya. Kita nggak bisa bilang ya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Roh Kudus itu tidak di dalam Yudas gitu. Ya. Itu pasti nggak benar gitu. Karena Yudas itu diberikan kuasa. Yudas itu juga ada kuasa untuk mengusir roh jahat. Dia juga salah satu murid ya. Salah satu murid yang diutus oleh Kristus, yang diberikan kuasa ya. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus kan ya.
Kuasa untuk apa? Untuk melakukan mujizat. Yudas itu juga melakukan mujizat. Yudas itu juga mengusir roh jahat. Ini artinya apa? Yudas juga memberitakan kabar tentang kerajaan Allah gitu. Ini artinya Yudas itu juga orang yang memiliki Roh Kudus gitu. Yudas juga adalah orang yang pernah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Tidak mungkin ya seseorang itu mengusir roh jahat, memberitakan tentang kerajaan Allah, ya, melakukan mujizat dalam nama Yesus, ya. Itu tidak ada Roh Kudus gitu. Apalagi Yudas itu rasul. Yudas itu rasul, murid salah satu dari 12-nya itu. Tapi dalam Injil Lukas kita tahu kan, pada akhirnya Roh Kudus itu meninggalkan dia gitu. Roh Kudus meninggalkan dia dan setan, ya, roh jahat itu, roh setan itu masuk ke dalam tubuh dia. Sama mirip sekali dengan Saul. Mirip sekali. Saul yang diurapi, Saul yang memimpin, Saul yang ada bijaksana menjadi raja. Bagaimana dia bisa melakukan segala hal ini? Kalau dalam narasi Alkitab, ya dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Roh Kudus itu meninggalkan, ya, meninggalkan. Ya. Dan sekali lagi, ketika Owen bilang Roh Kudus meninggalkan secara total daripada seseorang, ini artinya Roh Kudus membiarkan dia hidup di dalam keberdosaan dia, ya. Membiarkan dia mengejar, ya, apa yang dia kejar secara duniawi, ya, secara manusia dan seterusnya. Artinya nggak ada keselamatan, nggak ada keselamatan bagi dia. Kalau kita lihat dari 2 Petrus pasal 2 ketika Petrus sendiri mengingatkan kita tentang guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu. Petrus itu berkata, ya, it would have been better for them not to have known the way of the righteousness than to have known it and then turn their backs on the sacred command that was passed unto them. Ya. Petrus bilang, lebih baik guru-guru palsu ini, lebih baik mereka itu nggak mengenal jalan yang benar itu. Gitu. Artinya apa? Artinya guru-guru yang dicekam oleh Petrus di dalam surat 2 Petrus itu adalah orang-orang yang pernah berjalan di dalam jalan kebenaran. It's better for them to not have known the way of righteousness. Mereka adalah orang-orang di dalam jalan kebenaran. Mereka pernah mencicipi. Mereka hidup di dalam jalan kebenaran. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Roh Kudus itu secara total, ya, meninggalkan mereka. Dan Petrus bilang untuk orang-orang demikian, lebih baik mereka nggak mengenal. Lebih baik mereka nggak pernah mencicipi, mereka nggak pernah menghidupi, nggak pernah mengalami jalan kebenaran itu. Karena kalau sekarang mereka pernah mengalami, hukuman mereka itu jauh lebih besar. Ya. Poin yang penting kita bisa belajar itu apa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa lihat di sini. Kita di dalam ajaran Reform, kita mengajarkan sekali selamat, selama-lamanya selamat, kan ya? Kita akan mengajar ini ya. Tapi ketika kita melihat cerita-cerita Alkitab, narasi-narasi Alkitab, ya, yang kita bisa belajar adalah jangan terlalu confident gitu. Jangan kita bilang, oh ya, sekali selamat, selama-lama selamat. Saya adalah kaum pilihan. Tuhan sebelum menciptakan dunia ini sudah menciptakan saya gitu. Ya. Coba kita lihat lagi, Yudas. Ya. Dia juga mengenal kebenaran. Dia melakukan kebenaran. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia pegang, sentuh, makan, hidup dengan kebenaran sendiri gitu. Dia bersama dengan Kristus. Ya. Orang-orang guru-guru palsu, mereka juga hidup di dalam kebenaran. Tetapi akhirnya, ya, faktanya, walaupun kita bilang bahwa orang keselamatan itu nggak bisa hilang secara teologis, kita bilang keselamatan itu nggak bisa hilang. Tapi fakta cerita dalam Alkitab adalah ada orang-orang tertentu yang melakukan mujizat, yang menjalankan kebenaran, memberitakan kebenaran, mencicipi kebenaran, melakukan kebenaran, hidup dalam komunitas yang benar, akhirnya tetap dibuang. Ini real gitu. Ini bukan cuma imajinasi atau apa gitu. Ya, ini real. Kita bisa di dalam satu sisi, ya, kita nggak mau kayak Luther kan ya, terlalu takut atas keselamatan. Bagaimana saya diselamatkan ya? Apa yang akan selamatkan saya? Saya itu orang berdosa. Orang yang terlalu takut, terlalu khawatir atas keselamatan, ya, itu juga adalah orang yang hanya melihat kepada diri sendiri gitu.
Karena kita percaya kita selamat bukan karena kita hebat atau apa, bukan. Kita percaya kita selamat karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Itu foreign, itu alien, itu di luar kita. Kristus yang selamatkan kita. Bukan iman kita berapa teguh lah, bukan iman kita berapa kuat, berapa kecil, bukan kita sendiri berapa mengasihi Tuhan, bukan. Kristus. Kristus yang di luar kita, yang menyelamatkan kita gitu. Jangan terlalu obsesi, terlalu khawatir, oh ya, saya mungkin nggak selamat lah, saya mungkin dibuang lah, saya terlalu khawatir, saya dosa lagi, dan ini dan itu. Kalau orang yang terlalu khawatir atas keselamatan, itu berarti dia nggak bisa percaya kepada karya Kristus. Kalau kita percaya kepada karya Kristus di dalam Kristusnya sendiri, hidup kita tuh akan damai. Tapi damai bukan berarti take it for granted. Ini penting. Damai bukan berarti kita tuh anggap enteng. Damai bukan berarti oke, sekarang kalau gitu saya sudah selamat, ya udah, saya lakukan apa yang saya mau, saya berdosa nanti besok tinggal minta ampun sama Tuhan, ya. Saya hari Senin berdosa, Selasa berdosa, nanti hari Minggu kita minta pengampunan lagi. Toh saya selamat dan selama-lamanya selamat kan gitu. Ya. Itu bukan berarti demikian, ya. Sekali lagi, untuk John Owen, Roh Kudus itu bisa keluar gitu. Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Orang yang take God for granted, ya, yang menganggap enteng anugerah, yang menganggap enteng anugerah Tuhan, ya, itu sebetulnya hanya membuktikan mungkin emang Roh Kudus sudah meninggalkan dia gitu. Ya. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalimat ini kalimat yang bahaya sekali. Ya. Once saved, ya. Forever saved. Once saved, forever saved. Sekali percaya, sekali selamat, selama-lamanya percaya, selama-lamanya diselamatkan. Ini kita harus mengerti secara teologis. Mengerti secara teologis. Tapi aplikasi secara antropologis gitu. Ya, sekali lagi, kalimat ini, once saved, forever saved, itu dimengerti secara teologis, tapi diaplikasikan secara antropologis. Kita mengerti kalimat ini secara doktrin, dari sudut pandangnya Tuhan. Secara teologis kita mengerti Tuhan itu setia. Siapa yang dipilih menjadi umatnya, siapa yang diselamatkan, karena kesetiaannya, karena pekerjaannya yang kekal, karena pengorbanan Kristus yang sudah tuntas, yang sudah genap, akan selama-lamanya diselamatkan. Pasti selamat itu. Kita mengerti secara teologis gitu. Tetapi secara aplikasi, kita secara manusiawi, antropologi artinya kan manusia. Secara manusia, kita nggak bisa terlalu bilang bahwa, oh ya, kita nggak bisa, itu agak sombong kan ya kalimat ini. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita agak sombong kan. Ya, saya udah dipilih, saya pasti selamat. Ya. Itu kan kayak prideful. Agak berbeda dengan gambaran orang Kristen gitu, yang harusnya takut dan gentar, ya. Yang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kalimat Paulus sendiri gitu. Orang yang sudah selamat pun tetap mengerjakannya dengan takut dan gentar gitu. Jadi secara manusia kita mengerti doktrin ini, tetapi ketika kita aplikasikannya, kita harus sangat rendah hati gitu. Harus sangat rendah hati terhadap kalimat ini. Ya. Kalimat-kalimat seperti ini, kamu selamat, sekali selamat, selama-lamanya diselamatkan. Itu bukan kita ucapkan, bukan kita proklamasi ketika kita lagi sehat lah, kita lagi jaya lah, ya, bukan gitu. Tapi ini sungguh-sungguh bisa dipakai kapan? Ya? Mungkin ketika kita lagi sakit, lagi kritis, mungkin ketika kita udah lagi nggak bisa berdoa, udah sampai sakit kanker atau apa, saking sakitnya tuh bahkan perjamuan pun nggak bisa kita telan. Di saat seperti ini, kalimat ini tuh bisa menjadi penghiburan. Gitu. Ini benar-benar bisa kita aplikasikan kepada orang-orang yang lagi kesulitan. Bahwa walaupun kamu sedang berbaring di ranjang, kamu lagi kritis, bahkan doa pun gak bisa, ngomong pun gak bisa, makan pun gak bisa, apapun kamu gak bisa. Kamu gak bisa lakukan apapun bagi Tuhan, gak bisa gitu. Kamu bahkan gak bisa menyembah Tuhan di momen-momen terakhir kamu. Apapun yang kamu lakukan gak bisa. Kamu tuh, ya, bisa dibilang ya gak ada gunanya kan, gak ada gunanya, tanda kutip itu. Tapi untuk orang-orang demikian, ya, kalimat ini sungguh-sungguh membawa penghiburan gitu, bahwa kita bisa bilang kepada mereka, once saved, forever saved. Bahwa kamu sudah percaya, kamu sekali
diselamatkan, kamu selama-lamanya dimiliki oleh Tuhan. Ya, diaplikasikannya ya, secara antropologis gitu. Ya, harus dengan rendah hati. Selain total departure, ya, ditinggal secara total, Owen juga bilang bahwa ada juga yang ditinggal secara parsial. Hanya mereka yang sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan. Ya, ini hanya bisa diaplikasikan kepada orang-orang elect. Dia bilang bagi orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan, bagi kaum-kaum yang terpilih, Roh Kudus itu bisa meninggalkan mereka secara parsial, meninggalkan mereka secara sementara. Ya. Dan Owen bilang ketika Roh Kudus meninggalkan kita secara sementara, secara parsial itu, ya, itu orang-orang demikian, orang-orang tersebut akan merasakan spiritual decay and weakness, ya. Kerusakan secara spiritual, ya, decay, kerusakan secara spiritual dan kelemahan, ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, orang yang kalau menurut Owen, ya, orang yang ditinggal secara parsial, mereka akan merasakan bahwa mereka itu akan kehilangan sukacita, mereka akan kehilangan kegairahan rohani, api, ya, keinginan untuk mengenal Tuhan, dan mereka akan kendor semua dalam disiplin rohani, berjalan dengan Kristus, ya. Itu semua akan merosot gitu. Karena apa? Karena Roh Kudus itu meninggalkan dia gitu. Tapi peninggalan seperti ini, itu peninggalan sementara. Ini sebagai satu warning bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kamu udah, arah kamu udah salah gitu. Kamu udah melakukannya yang jalan kamu sekarang sudah salah. Ya. Kehidupan kamu sekarang udah nggak beres. Dan Roh Kudus itu kayak ditarik sedikit gitu. Untuk kita bisa lihat bahwa kita sendiri, diri kita emang udah bobrok ya. Kok kita secara rohani kok udah nggak merasa berapi-api lagi. Kok kita kasih terhadap Tuhan itu kok dikit ya. Kok kita nggak bisa sama sekali nggak ada niat, nggak ada kuasa untuk melawan dosa ya. Godaan datang sedikit aja, disentil aja langsung kita kalah, kita langsung ya lihat makanan enak, kita lagi kayak misalnya kita lagi diet gitu, lihat makanan enak dikit aja ya, langsung udahlah puasanya langsung bubar ya. Puasanya langsung berhenti gitu. Kayak nggak ada kuasa atau semangat rohani sama sekali. Nah, kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk Owen ya, ini artinya Roh Kudus itu kayak menarik diri dari diri kamu, dari diri kita, dan menyadarkan kita sebetulnya betapa lemahnya kita, betapa kita sebetulnya kita sedang hidup di dalam dosa dan kedagingan. Dan ini warning, ini anugerah. Ini anugerah bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saya himbau kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami hal seperti ini, kekeringan lah, kekurangan kuasa untuk melawan dosa, gampang sekali jatuh dalam godaan, cepat-cepat balik itu. Cepat-cepat balik ya. Cepat-cepat bertobat. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan mau memuaskan kedagingan kita. Ini satu warning bagi Tuhan bahwa kamu udah melenceng itu. Sekarang kembali gitu. Kembalinya bagaimana? Ya cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat doa gitu. Menjalankan semua spiritual rohani, pergi nangis di hadapan Tuhan, pergi puasa, ya. Pergi belajar, pergi mencari, pergi solitude, pergi bersendiri gitu. Ya. Kembali kepada Tuhan lagi gitu. Jangan membiarkan status kita itu terus-menerus terjadi demikian, ya. Jadi itu tentang keluarnya Roh Kudus, departure of the Holy Spirit secara total dan partial. Yang bagian kedua, ya, orang tokoh kedua, yaitu Jeremy Taylor ya. Bisa hapus. Jeremy Taylor juga orang yang dimaksud sebagai orang Puritan. Mungkin ada yang pernah dengar nama dia nggak ya? Pernah baca buku dia? Ada yang pernah? Nggak ya? Sampel kita juga dikit di sini, jadi saya nggak tahu. Tapi emang Jeremy Taylor itu orang yang mungkin kalau dibanding dengan Edwards lah, Charles Wesley, John Wesley, ya pasti nggak seterkenal mereka gitu. Tetapi di dalam zamannya, buku-buku dia itu lumayan banyak dan lumayan sangat berpengaruh ya.
Dan karakteristik dari buku dia, dari pengajaran dia ya, adalah ajaran dia tuh sangat praktikal gitu. Sangat praktikal. Kenapa sekali lagi? Ya, dia cenderung mengajar secara praktikal. Bukan berarti dia nggak mengerti doktrin. Dia mengerti doktrin, tapi buku-buku dia tuh sangat praktikal karena orang-orang Kristen sekali lagi nggak ada praktikanya gitu. Nggak ada praktikanya, nggak ada apinya. Kehidupannya tuh nggak kayak orang Kristen. Secara mulut, semua Kristen gitu. Secara argumen, semua Kristen. Ya. Secara pengetahuan, secara sejarah, itu semua Kristen. Tapi secara kehidupan, secara praktis, ya, itu sama sekali tidak Kristen gitu. Ya. Jadi di salah satu bukunya, dia sangat menekankan itu pengalaman Roh Kudus gitu. Pengalaman Roh Kudus yang real, yang otentik, yang asli, yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Kenapa dia mau menekankan pengalaman Roh Kudus melalui tubuh kita, melalui kehidupan kita yang real? Karena pengalaman Roh Kudus di dalam extreme reform adalah pengalaman rasional kan ya. Roh Kudus membawa kita untuk mengenal kebenaran. Ya. Yang namanya pengalaman Roh Kudus adalah kita mengerti doktrin itu adalah pengalaman Roh Kudus gitu. Ya. Tapi untuk Jeremy Taylor itu nggak cukup. Ya. Itu bukan pengalaman. Itu saja bukan pengalaman Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus itu harusnya lebih luas. Itu harus melibatkan tubuh kita, melibatkan kehidupan kita. Ada aspek-aspek yang benar-benar kita bisa jalankan, harus menyentuh hati kita. Jangan hanya berhenti di otak saja, itu hanya salah satu bagiannya. Dan ini yang mau ditekankan di dalam buku dia ya. Dan dia mulai ya, di dalam bab ini ya. Dia mulai bahwa dan mengatakan bahwa roh itu di mana-mana. Roh itu di mana-mana ya. Tuh, roh Tuhan itu bukan saja di atas ya. Tapi roh Tuhan juga ada di dalam ciptaannya, ada di sekitar kita ya. Roh Tuhan itu menyentuh setiap bagian dari ciptaannya gitu. Sekali lagi, kenapa dia mau menekankan bagian ini? Karena untuk orang-orang ekstrem reform yang udah dead, yang udah mati dalam ortodoksi mereka, Roh Kudus itu menyentuh rasio mereka saja. Roh Kudus itu hanya berhenti di sini. Ya. Tapi di sini nggak disentuh gitu. Di dalam kelakuan nggak disentuh. Tapi Jeremy Taylor bilang, Roh Kudus itu di mana-mana. Ya. Dan harusnya menyentuh di sini, menyentuh di sini, menyentuh di sini, menyentuh di hati, menyentuh di tangan. Harusnya menyentuh setiap aspek, setiap keberadaan manusia. Ya. Pengalaman Roh Kudus nggak bisa menjadi pengalaman yang hanya sangat highly platonik, hanya memikirkan. Itu kan semua filsafat Greka gitu. Ya. Kekristenan itu bukan filsafat Greka gitu. Jangan kita salah pikir, jangan hanya dipengaruhi oleh filsafat Greka ya. Sokrates, Aristoteles, Plato, dan hanya menganggap kekristenan itu pentingnya hanya memikir saja gitu. Dia bilang nggak bisa. Ya, ketika Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus hadir di mana-mana. Roh Kudus hadir di dalam ciptaannya. Roh Kudus hadir secara khusus di dalam ibadah. Ya, ibadah. Karena orang-orang sudah nggak lagi ibadah. Kristen Lutheran, orang Protestan Lutheran sama sekali nggak ibadah. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah diselamatkan oleh iman. Roh Kudus itu hadir di dalam hati. Ya. Lihat ya, sangat polemik ya, sangat responsif terhadap kebobrokan di saat itu. Jeremy Taylor. Dan dia bilang, jadi secara praktika, bagaimana kita bisa meresponi kehadiran Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Roh Kudus? Ya. Dia membagi ajarannya menjadi dua bagian. Ya. Kita harus mengalaminya. Ya. Orang yang mengalami Roh Kudus, ya. Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus di dalam dunia ini? Kita harus mengalaminya bukan saja di dalam otak kita, ya, bukan mengenal saja ya. Ini otak udah beres lah ya. Ini kita semua setuju, tapi nggak bisa berhenti di sini. Tapi kita juga harus mengalaminya dalam hati kita dan juga di dalam kelakuan kita gitu. Ya. Ketika kita lakukan ini, baru kita bisa bilang bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus ya. Ada pengalaman rohani ya. Kan kita hari ini kan sering bilang gitu kan. Pengalaman rohani itu apa? Pengalaman rohani dengan kata lain yaitu mengalami Roh Kudus kan ya. Berjalan dengan Roh Kudus itu adalah pengalaman rohani gitu. Ya, berjalan dengan Roh Kudus. Jadi hati ya. Dia bilang begini.
Em, kalau roh Tuhan itu sungguh-sungguh berada di mana-mana. Kalau sungguh roh Tuhan itu menyentuh setiap keberadaan manusia, setiap keberadaan penciptaannya, ini artinya tidak ada satu hal pun yang kamu lakukan itu di luar dia. Itu semua sangkut paut berkait dengan dia. Ya, Paulus kan pernah berkata ya, kamu makan atau minum, apapun yang kamu lakukan, mempermuliakan Tuhan itu. Ya. Makan atau minum, semua hal yang kita lakukan itu berkait dengan Tuhan. Ini artinya apa? Artinya coram Deo. Hiduplah di hadapan Tuhan. Ya. Jangan hanya hidup di hadapan Tuhan di dalam dunia doktrin. Jangan hanya hidup dalam Tuhan di dalam gedung gereja. Jangan hanya berinteraksi dengan Tuhan hanya di dalam masa-masa kesulitan. Jangan hanya berinteraksi dengan Tuhan hanya di dalam saat-saat yang khusus. Ya. Tetapi kalau emang Tuhan itu ada di setiap hal, kamu harus berinteraksi dengan dia secara sepenuhnya. Coram Deo. Hidup sepenuhnya di hadapan dia. Itu sikap yang pertama. Secara hati ya. Itu sikap pertama-tama yang harus dia tekankan gitu. Coram Deo itu sangat penting. Kedua, kalau walaupun itu Tuhan itu imanen, walaupun itu Tuhan itu di mana-mana, walaupun Tuhan itu berada di tengah-tengah kita, ya, bukan berarti Tuhan itu hopeng kamu, tahu nggak hopeng? Tuhan tuh kawan baik kamu ya kamu bergaul dengan dia, enggak. Tuhan merendahkan diri dia, roh Tuhan turun ke dalam level kita pun, ya, dia itu tetap Tuhan. Ya. Kamu nggak bisa bilang, oh badi-badi ini hopengku gitu. Tuhan saya bergaul dengan Tuhan, ya. Dia kawan baikku, kita tuh malam-malam kita teleponan, kita ngechat ya 3 jam ya. Nggak bisa dia bilang gitu. Ya betul, Tuhan itu turun, Tuhan itu merendahkan, condescending. Ya. Roh Tuhan itu sungguh-sungguh berada di level kita, tapi bukan berarti dia sekarang menjadi inferior. Ya. Roh Tuhan itu tetap Tuhan, Roh Kudus itu tetap Tuhan. Ya. Kenapa dia mau menekankan bagian ini? Karena kan ada kita masih ingat ya pertemuan terakhir, ada orang-orang yang entusias kan ya, orang-orang yang mengklaim apapun yang mereka lakukan itu semua perintah atau enggak semua dorongan dari Roh Kudus kan. Mereka mengabaikan Alkitab. Mereka langsung, oh semua inspirasi, semua wahyu. Ya. Roh Kudus bilang sama saya, Roh Kudus kemarin mimpi kepada saya, Roh saya berinteraksi dengan Roh Kudus, saya hidup di dalam dengan Roh secara intim, dia teman saya, dia langsung bicara. Nah, itu yang dia mau hindarkan. Gitu. Ya. Emang betul, Roh Kudus bisa bersama-sama dengan kita, tapi dia tetap itu Tuhan. Kamu bukan panggil dia hopeng lah, wah ini teman dari kecilku gitu ya. Saya kenal dia kenal saya, ya udah gaul banget, nggak bisa. Kamu berinteraksi dengan Tuhan. Roh Tuhan bagaimana rendah pun, kamu ketika datang kepada Tuhan, kamu berlutut. Gitu. You kneel. Ya. Nggak ada posisi yang lain. Semua orang datang kepada Tuhan itu dengan berlutut. Nggak ada cara lain. Ya. Nggak ada orang yang bisa bilang, oh saya diselamatkan, saya dipilih, saya anak raja, ya. Saya akan diberikan warisan yang terbesar. Oh saya pangeran atau apa? Enggak. Kamu tuh nggak layak. Kamu tuh dipilih bukan karena kamu layak, kamu dipilih tapi di dalam ketidaklayakan kamu. Yeah. You're unworthy sebetulnya. Tapi ini semua itu anugerah. Itulah kenapa. Ya. Hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, ya, datanglah dengan rendah hati, dengan berlutut. Hal itu sikap yang paling prinsip bagi dia. Ini baru kita bisa bilang bahwa kita berjalan dengan Roh Kudus. Orang yang nggak hidup berlutut di hadapan Tuhan. Nggak bisa bilang mereka tuh berjalan dengan Roh Kudus. Itu nggak bisa. Kalau kamu berjalan dengan Tuhan bukan dengan berlutut, saya nggak tahu kamu jalannya dengan siapa gitu. Ya bisa roh Michael Jackson lah, atau roh apalah, roh ini dan roh itu, terserah, suka-suka kamu, tapi itu bukan Roh Kudus. Kalau kamu berjalan dengan Roh Kudus, berjalanlah dengan berlutut, sadarilah, Roh Kudus itu Tuhan. Ya, itu Tuhan kamu. Ya. Bukan hopeng, bukan kawan baik dan seterusnya. Yang ketiga yang sama berkaitan dengan yang sebelumnya juga, dia bilang orang yang berjalan dengan Roh Kudus dalam kehidupannya, ya, adalah orang yang terus-menerus takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya. Takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ini satu paket yang nggak bisa kita pisahkan. Ya, kita nggak bisa bilang, oh saya hanya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak takut akan Tuhan. Nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa. Ya.
Karena Tuhan itu Tuhan gitu. Kita takut akan Tuhan bukan berarti kita tuh takut dihukum kan. Kita tahu yang namanya the fear of the Lord ya, itu berarti kita menghormati, kita meninggikan, kita mengagungkan ya. Tuhan itu tetap berbeda dengan kita. Kita berjalan dengan Roh Kudus, pengalaman kita dengan Roh Kudus harus tetap berada dalam satu relasi yang takut dan mengasihi gitu. Kita merespek, kita mengagungkan, kita honor. Tapi di saat yang sama kita juga sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, kita jalan dengan kasih, kita mau menyenangkan hati Dia. Kita sadar kita juga dikasihi. Ya, bukan saja kita miliki Dia, tapi Dia juga bukan saja kita dimilikinya, tapi Dia juga milik kita. Ya, perikoresis, ya, fear and love. Ya. Kalau kita bilang kita berjalan dengan Roh Kudus, tapi nggak ada takut. Kalau kata Paulus, kalau nggak ada gentar, ya, itu bukan berjalan dengan Roh Kudus. Ya. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus tanpa ada kasih, ya, hanya ada satu ortodoksi yang mati, dead, cold ortodoksi. Ya. Kita di dalam gerakan ini harus sangat hati-hati. Ya. Kita juga dalam satu fase di mana kita kan menjadi lebih organized, ya, kita lebih rapi, menjadi satu organisasi yang lebih established, ya. Mendirikan katekismus, confession, aturan-aturan, ADRT, ya. Semua hal itu semua penting gitu. Tapi itu bukan identitas kita, ya. Itu bukan yang menentukan siapa kita gitu. Kalau kita hanya mati, ya, di dalam ortodoksi, tradisi-tradisi, wah, parah, itu kacau sekali. Ya. Menurut saya sih musuh ini itu jauh lebih besar daripada musuh liberalisme. Di zaman di konteks kita di Indonesia, liberalisme is nothing. Ya. Jangan kita belajar apologetika untuk melawan liberalisme. Di Indonesia tuh hampir nggak ada yang namanya liberalisme gitu. Itu nggak ada gitu. Ya. Karena Pak Billy itu kasih kita warning. Ya. Jangan membawa sampah Eropa ke Indonesia. Habis itu kita tuh kenalkan, nah ini sampah-sampah Eropa nih, coba belajari sampah-sampahnya. Habis itu kita udah ajari mereka sampah-sampahnya, kita bilang, kamu jangan belajar sampah ya, kamu jangan ikutin sampah ya. Loh, yang berikan sampah tuh siapa? Kamu sendiri kan. Awalnya mereka juga nggak ngerti apa-apa. Ya namanya apa ya, semua yang Hegel lah, apa semua filosofi-filosofi yang liberal juga mereka nggak ngerti. Ya, mereka nggak pernah interaksi, mereka juga don't care. Langsung kamu datang, oh ya ini bahaya, Hegel ini bahaya, Karl Barth ini bahaya, Schleiermacher dan ini dan itu semua kita keluarin. Ya, ini semua liberalisme, sampah-sampah ini saya tumpahkan kepada kamu. Ya. Lalu setelah mereka belajar, kita bilang, oh kamu salah, kamu ikut liberalisme. Ini apologetik macam apa ya? Ya. Ini kayak kita suntik COVID ke orang, langsung bilang sama orang, kamu kena COVID, parah kamu ya. Sini, saya kasih kamu vaksin. Dari awal jangan suntik COVID aja gitu, ya. Jangan kena COVID, gampang kan ya? Nggak perlu vaksin gitu. Nah, intinya apa? Intinya poin di sini saya mau tekankan, jangan terlalu lebar ya. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati kita tradisionalisme, Kristen tradisional itu benar-benar musuh yang real. Di dalam bagian Indonesia Timur kan kita juga bisa lihat ya, gereja-gereja di timur gitu, yang mereka pegangkan itu apa ya? Yang mereka pegang adalah confession sendiri, pengakuan gereja sendiri, ya. Tradisi-tradisi yang dipegang oleh nenek moyang mereka, identitas mereka sebagai Kristen suku-suku tertentu, ya. Itu terus mati-matian dipegang gitu. Ya ini kami. Ya, untuk orang-orang Puritan itu dead ortodoksi gitu. Kamu kejar itu tapi kayak kehidupannya juga kacau, ya. Tetap mabok. Itu yang salah satu hal yang paling sedih ya. Di Indonesia bagian timur, orang-orang Kristen itu udah terkenal satu hal gitu. Tahu nggak apa? Hah? Bukan. Males. Itu fakta. Malesnya nggak karuan. Langsung kita bilang, oh ya pemerintah yang jahat. Pemerintah yang nggak care, nggak peduli. Tunggu dulu. Ya. Kamu 1 bulan mungkin kerja 3 hari, kamu mau salin pemerintah. Kristen, oh ya tradisi Kristen ya, turunan No Manson lah, apalah, gini dan itu, ya ada tradisi ini kita pegang, ini pengakuan iman kita, ya Kristus itu Tuhan, betul. Tapi hidupnya malesnya nggak karuan. Ada yang udah males, rokok lagi, udah rokok mabuk lagi, waduh kombonya gila, Tritunggal. Mau gimana? Apa kita mau kayak gini gitu? Ya.
Kita kejar-kejar ortodoksi yang mematikan gitu. Hati-hati ya. Sangat hati. Itu kenapa saya senang ya bisa sharing ini hari ini, karena ini sangat dekat dengan kita gitu. Bukan liberalisme, tapi dead ortodoksi ya. Mati dalam mengejar tradisi, memegang tradisi kita sendiri ya. Kita tuh bukan pembela tradisi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh pembela firman ya. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Oke, itu yang masalah hati ya. Yang kedua, masalah kelakuan ya, kelakuan. Jeremy Taylor bilang begini, secara praktis ya, coba kita merenungkan segala hal ciptaan Tuhan, ya. Semua hal yang di dalam dunia ini dengan Tuhan gitu. Saya mau undang kita mungkin buka Alkitab kita ya. Coba kita buka itu, Mazmur 29. Mazmur 29. Ini Mazmur yang pendek ya. Saya coba bacakan aja ya beberapa bagian. Mungkin mulai dari ayat ketiga ya. Lihat apa yang ditulis dalam Mazmur 29 ya. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh samarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbuhkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung, Mazmur 29, ia membuat gunung Libanon melompat, gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, dan seterusnya. Nih, kalau kita baca dengan pikiran yang sehat aja, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya beranak rusa betina dengan Tuhan? rusa beranak ya beranak, karena kita bisa jelaskan, oh ya dia sebelumnya sudah mating ya, 2 rusa mating, dia hamil, dia keluar anak itu ya, kan normal ya, ini natural fenomena kan ya, nggak ada hal yang aneh, nggak ada hal yang extraordinary, nggak ada hal yang ya biasa lah ya, binatang beranak gitu ya, kita buka TV nonton juga bisa kan, ini nggak ada kaitannya gitu, kenapa harus kaitin Tuhan? Tapi itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dia melihat natur, ini yang John Owen bilang, mengaitkan pengalaman kita di dalam dunia ciptaannya dengan penciptanya gitu. Secara praktis ini yang kita bisa lakukan untuk kita berjalan dengan Roh Kudus ya, kembali kepada Tuhan dengan cara demikian gitu ya. Padang gurun Kades gemetar ya, padang gurun gemetar itu ahli astrologi kayak gitu ya, mereka bisa menjelaskan ya, ada gentar, ada gemetar, ada padang, ada apa ya, lightning, thunder, dan semua itu kita bisa jelaskan secara ilmiah kan ya. Kita semua sekarang udah tahu gitu ya. Tapi bukan berarti pemazmur itu orang kuno, nggak ngerti apa-apa ya. Ini harus sudah kita buang ya. Bukan demikian kan ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus-menerus mau mengaitkan penciptaan dengan penciptanya. Ini bagian praktis yang dia lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai gambar dan rupa Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud sebagai berjalan rohani secara praktis, secara real. Ya. Kita lihat fenomena apa yang terjadi, kita lihat penciptaan Tuhan, kita lihat seni. Ya. Pak Tong orang yang sangat suka seni kan ya, kreativitas. Dia seringkali bilang kreativitas dari Tuhan. Ya. Dia bisa menikmati Tuhan dari barang-barang seni dan seterusnya gitu. Ya. Ini satu hal yang kita bisa terus juga kita lakukan. Ya. Orang yang mengalami ya, dan berjalan dengan Roh Kudus adalah orang yang bisa mengaitkan hal-hal yang terjadi, penciptaan dunia ini dengan penciptanya. Gitu. Kita terus-menerus belajar, ya. Coba melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, melalui pimpinannya, melalui apa yang di dalam sekitar kita, seperti Mazmur 29. Ya. Yang berikutnya ya, secara praktis, ya, bagaimana kita mengalami Roh Kudus. Dia bilang, Jeremy Taylor ya, frequent short prayers. Ya. Doa yang sering tapi singkat. Ya.
Doa yang sering tapi singkat bukan berarti doa makan ya. Doa makannya 3 kali udah selesai lah ya. Itu pasti gitu. Tapi doa yang sering, jadi maksud dia ya, kenapa itu harus sering gitu. Penekanannya bukan disingkat ya. Singkat itu ya gara-gara itu sering kan. Tapi kalau kita sering dan panjang itu kan, ya kita nggak usah kerja lagi ya. Kita setiap hari 5 kali berdoa, setiap hari berdoa 2 jam. Doa udah 10 jam, mana bisa kerja lagi. Tidur 8 jam, kerja 6 jam. Nanti kita dibilang orang yang Kristen nggak kerja lagi, malas-malesan gitu. Tapi intinya dia bilang frequent short prayers ya. Jadi maksudnya ya keberadaan kita terus harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak sering berdoa gitu, bagaimana kita bisa sadar bahwa kita itu berada dekat dengan Tuhan gitu. Ya. Itu kan omong kosong kan ya. Orang yang kita udah nggak kontak selama 5 tahun ya. 5 tahun hanya kontak dalam ulang tahunnya saja gitu. Tamat ulang tahun, 5 tahun hanya chat 5 kali. Langsung kita bilang, wah hidup saya tuh berjalan dengan dia terus. Ya. Saya berjalan dekat dengan orang ini. Tapi 5 tahun hanya WA 5 kali. Di dalam ulang tahun. Sama seperti kayak kita, mungkin 5 tahun hanya 5 kali ke Natal gitu. Orang-orang Kristen ya. 5 tahun hadir ke gereja 5 kali. Langsung kita bilang, oh kita berjalan dengan Tuhan. Something wrong ya. Doesn't add up gitu. Kayak nggak klop ya. Nggak klop. Itulah kenapa dia tekankan frequent short prayers ya. Doa yang singkat tapi sering. Ya. Sering doa, ya nggak perlu terlalu panjang, tapi bukan hanya doakan makanan gitu ya. Doakan makanan itu di luar, tapi benar-benar ambil waktu yang singkat saja gitu. 5 menit, 10 menit is okay. Tapi benar-benar fokus dan doa. Ya. Jangan sambil ambil HP, ya. Jangan ada snack di samping, atau sambil minum cola, atau sambil dengar lagu klasik, udah kebosanan ya kita pergi berdoa gitu, udahlah sambil dengar. Oh Pak Tong bilang harus kita belajar musik kan ya, dengar sambil doa, habisin waktu. Tapi benar-benar ambil waktu buat berdoa ya. Yang singkat saja 5 menit ya. Tapi sering. Dan secara aktual, secara praktis, kita dalam hal ini pun kalah dengan orang yang berbeda agama kan ya. Mereka sehari doa 5 kali, kita sering kali, oh ya, legalistik. Legalistik, doa sehari 5 kali, setiap ada jam-jam tertentu ya. Tapi secara praktis kenapa ada begini ya? Karena mereka juga ada satu keinginan mau dekat dengan Tuhan kan ya. Dan kita bilang kita yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan berada dengan kita, tapi kita nggak ada doa 5 kali gitu. Doa 3 kali ada, dan itu cuma buat makanan saja. Yang berikutnya ya, dia bilang orang yang berjalan dengan Roh Kudus ya. Ini jelas ya. Hidup kudus, ya. Hidup kudus. Menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, ya. Ini udah terlalu simple ya buat kita ya, tapi susah dijalankan. Ya. Roh itu Roh Kudus ya. Kalau kita nggak hidup di dalam kekudusan, ya. Jangan bilang kita berjalan dengan Roh Kudus gitu. Mana bisa ya. Sama sekali nggak masuk akal juga. Habis itu dia bilang sering berbuat amal, ya mirip ya, sekali lagi mirip dengan agama kita yang seberang ya. Sering berbuat amal, ya, membantu orang yang miskin, ya. Khususnya orang yang seiman, yang sedang memerlukan pertolongan, tolonglah mereka gitu, ya. Karena itu pimpinan Roh Kudus gitu. Yesus kan pernah bilang kepada murid-muridnya kan ya, ketika kamu menolong orang yang miskin, yang paling kecil di antara kamu gitu, kamu tuh menolong aku. Ketika di antara kamu ada yang lapar, kehausan, miskin, dan seterusnya, kamu menolong mereka, orang yang paling kecil, kamu tuh sedang menolong aku. Ya. Ini hati Tuhan tuh di sana gitu. Kepada orang-orang yang sedang tertekan, ya, yang sedang kesulitan, yang sakit dan seterusnya, yang miskin. Ya, bukan miskin gara-gara dosa mereka atau apa, tapi miskin ya mungkin mereka sedang mengalami kesulitan dan karena perkembangan dari kehidupan mereka dan seterusnya mereka miskin ya. Hati Tuhan tuh ada di sana. Itulah kenapa pimpinan Roh Kudus juga ada di sana. Jeremy Taylor bilang, tolonglah mereka, ya, tolonglah mereka. Yang terakhir saya cuma mau membacakan semacam konklusi bagi dia ya. Jeremy Taylor bilang,
He, ya orang Kristen, he walks as in the presence of God, that converses with Him in frequent prayer and frequent communion, that runs to Him in all his necessities, that asks counsel of Him in all of his doubtings, that opens all his wants to Him, that weeps before Him for his sins, that asks remedy and support for his weakness, that fears Him as a judge, reverences Him as a Lord, obeys Him as a father, loves Him as a patron. Dia bilang orang yang berjalan di dalam hadirat Tuhan adalah orang yang sering berdoa, sering berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Orang yang berjalan dalam hadirat Roh Kudus adalah orang yang di dalam segala kebutuhan hanya lari kepada Tuhan. Di dalam semua kekhawatiran hanya bertanya kepada Tuhan. Di dalam semua keinginan hanya meminta kepada Tuhan. Di dalam semua keberdosaan hanya nangis di hadapan Tuhan. Dan terus meminta kekuatan, pertolongan, kesembuhan atas kelemahannya kepada Tuhan. Yang takut kepada Tuhan sebagai hakim. Yang mengagungkan Tuhan sebagai Tuan. Yang taati Tuhan sebagai Bapa. Dan yang mengasihi Dia sebagai sumber seluruh anugerah. Bagus ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita berhenti di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur Tuhan atas semua inspirasi kebenaran-Mu yang Kau sudah berikan. Semua tulisan yang Kau juga sudah wariskan kepada kami melalui orang-orang Puritan dalam sejarah. Kiranya apa yang kami belajar pada hari ini bisa sungguh-sungguh mengubah kami untuk mau mengikuti pimpinan Roh Kudus yang benar, yang sungguh, yang nyata ya Tuhan. Ubahlah kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti Engkau, mengenal Engkau, taat kepada Engkau dan berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang berikutnya di abad 17-18 kita masih ada John Wesley, masih ada Jonathan Edwards, sama ada Quakers. Kita tahu nggak itu apa? Oates yang Quakers ya itu diinspirasi dari orang Puritan Quakers gitu. Itu Quakersnya sama gitu ya. Itu Quakers ya. Tapi ya warning ya, mereka agak bidat gitu sebetulnya. Mereka bukan yang ortodoks Puritan gitulah ya. Oke.